Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti.
kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa jauh sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan telah merancang yang terbaik untuk kami. Kami mengerti bahwa sungguh kami tidak mengerti jalan-jalan Tuhan yang ajaib itu. Perkara besar diperhadapkan kepada kami, sekalipun kami tahu bahwa ini kuasa-Mu. Sebagai manusia terbatas, kami bersedih sebab kekasih kami meninggalkan kami. Di tengah kesedihan ini, agar kami tidak larut dalam kesedihan yang hampa, maka kami datang di hadapan-Mu, meminta belas kasihan-Mu. Hiburkan kami melalui firman-Mu, sehingga kami tidak tertekan dalam kesedihan, tapi kami melihat kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sekalian di pelataran duka ini telah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 4. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan dalam suka maupun duka. Haleluya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mengakhiri pertandingan di dalam Tuhan. Itu judul renungan kita malam ini. Mengakhiri pertandingan di dalam Tuhan. Kita semua adalah atlet rohani yang sedang bertanding. Ada yang mengakhirinya dengan mendapat golden goal atau emas. Ada yang perak, ada yang perunggu, ada yang di bawahnya perunggu apa? Kayu bakang, gabu-gabu apakah? So, pokoknya yang di bawah itu tidak tahu menjelaskan, kumba. Ada yang dapat begitu saja. Dan kita sebenarnya harus ada pada posisi yang pertama. Tidak cukup kalau cuma silver, tidak cukup kalau cuma perunggu, harus gol, harus emas. Kita harus mengakhiri pertandingan ini dengan emas. Suatu cerita yang akan mengantar kita mendalami firman Tuhan ini. Ada seorang pelari Inggris yang ketika berlari di Olimpiade Barcelona 1992, yang lagunya terkenal itu bola toh, Olimpiade Barcelona itu. Namanya Derek Raymond. Dia itu pelari yang sudah berkali-kali memenangkan pertandingan, namun entah kenapa di Barcelona 1992 itu dia tidak seberuntung hari-hari sebelumnya. Dia harus terkilir, kakinya harus keseleo dan tidak dapat melanjutkan
pertandingan dengan baik. Sekalipun di depan matanya juara sudah menanti, dia akhirnya harus berjalan dengan terpincang-pincang. Tetapi dia terus berusaha untuk menuju ke finish. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki namanya Jim berlari dari antara kerumunan banyak orang, dan dia berusaha mendekati Derek Raymond lalu memapanya. Dia berkata begini, "Nah, ayah ada di sini. Telah bertahun-tahun ayah melatihmu, bukan hanya untuk menjadi juara. Satu tugas yang harus kita kerjakan. Kita harus sampai di finish. Apapun bentuknya. Sekalipun sesungguhnya penonton sudah hampir bubar. Mendekati garis finish, ayahnya melepaskannya dan berkata, teruslah berlari, karena negara mengutusmu untuk sampai garis finish. Bukan hanya menjadi pemegang medali, tapi untuk sampai di garis finish." Derek Raymond berpaling dengan berapa kali harus terjatuh. 65.000 penonton yang ada di tribun berdiri dan memberi standing applause, memberi tepuk tangan yang meriah, bukan karena dia mendapatkan gabu-gabu atau kumbak atau kayu bakal, tetapi mereka berdiri karena apa? Karena sesungguhnya pelari itu mampu masuk di garis finish. Bukan tanpa tantangan, tapi sungguh tantangan itu ada. Demikian juga sebenarnya dikisahkan dalam bacaan kita ini. Bagaimana Paulus berkata bahwa aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Pencapaiannya adalah emas. Sehingga perkara-perkara yang lain, penderitaan-penderitaan, bukan tantangan untuk mengakhiri pertandingan, tetapi dorongan agar lebih lagi bersiap secara mental dan iman untuk terus berlari sampai garis finish. Kekasih kita, dalam perjumpaan saya beberapa kali semasa dia menjadi pasien terminal. Itu pasien terminal, ya pasien yang seperti orang di terminal, tinggal tunggu kapan dia sudah beli tiket, tinggal tunggu kapan busnya datang. Itu disebut pasien terminal. Dan detik-detik seperti itu adalah detik-detik di mana seorang pendeta hampir tidak bisa tidur. Beberapa kali kami bercakap-cakap dan dia berkata begini, terakhir kumpulan di Bapak Dewi, walaupun kakinya semua sudah bengkak, tapi dia masih paksa datang. Lalu bercanda di rumah sakit, dia bilang begini, kalau saya bisa sembuh pendeta, saya mau ke gereja dan saya mau duduk sama Bapak Alvin. Saya bilang, ya bisa duduk di atas tempatnya majelis. Dia bilang, tidak, kami mau di bawah. Saya bilang, boleh, bahkan bangku pun disingkat. Dia tertawa. Tapi apa yang dikisahkan dari situ, sungguhnya bahwa dalam pandangan saya tentu sebagai pendeta, dan dalam pandangan banyak orang, sekalipun sakit, almarhumah ini benar-benar mempertontonkan kualitas imannya. Tidak pernah dia mau berhenti bertanding. TOP tolong tidak opini gereja karena masakit tahu, bolok-bolokan tahu, flu, hujan dan lain sebagainya. Ada banyak alasan untuk tidak mau lagi bertanding. Ada banyak alasan untuk tidak perlu lagi bertanding. Dan lebih parah lagi, ada banyak orang yang kemudian menyerah dalam pertandingan itu. Mereka star, tapi tak seorang pun yang hanya star saja akan mendapat hadiah. Tak seorang pun yang hanya beranjak dari star saja dan tidak sampai di finish akan mendapat tepuk tangan. Mereka yang walaupun berlari cepat, terlalu kencang di awal, tapi tidak sampai ke finish, disebut gagal. Mereka walaupun lambat, berlari dengan caranya sendiri, tapi ketika dia masuk di finish,
maka dia menjadi pemenang dari sebuah lomba itu. Papa Alvin dan keluarga semua tentu bersedih bagaimana dalam masa seperti ini harus kehilangan istri. Penghiburannya adalah dia mendapatkan gol, dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Itu yang paling penting, bukan bagaimana dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi sekarang yang penting baginya adalah hubungannya dengan Tuhan. Pencapaian terhebat manusia adalah ketika dia mati, dia terhubung dengan Tuhan. Bukan apa pangkatnya waktu dia mati, bukan berapa banyak miliknya waktu dia mati, tapi yang terpenting adalah apakah hubungannya dengan Tuhan di masa akhir injury time namanya. Itu baik, dan kita bersyukur kekasih kita ini mempertontonkan bahwa di injury time-nya, di masa-masa terakhirnya, hubungannya dengan Tuhan makin akrab. Berkali-kali dia merindukan untuk didukung dalam doa. Berkali-kali dia berharap agar orang yang mengunjunginya berdoa dengan sebuah harapan bahwa kiranya di tengah pergumulan yang dialaminya ini, iman dan pengharapannya kuat. Kalau kita ukur penyakitnya, saya saja baru bisul 3 baku susun di betis, sudah hampir dapat gabu-gabu, sudah hampir dapat bakal. Ini komplikasi, tapi hampir saya tidak pernah mendengar dia mengeluh seperti orang yang hilang pengharapan. Paling jauh kalau dia berkata, sakit Pak Pendeta. Terus dia bertanya, sehatkah ini mulia Pak Pendeta? Ya terpaksa kita bohong-bohong sedikit, bohong pendeta dong. Oh sehat, masih ada harapan. Tenang saja. Di balik semua itu tentu maksudnya adalah agar dia mendapat kekuatan spirit untuk menghadapi pergumulannya. Kita harus berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan di balik itu tidak sebatas itu saja. Kalimat terakhir yang teramat sulit diucapkan, gampang apa itu? Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Kalimat terakhir yang teramat sulit diucapkan adalah terpujilah nama Tuhan. Itu yang harus kita katakan, tidak hanya sebatas Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita harus berkata dalam iman, terpujilah nama Tuhan. Hanya mereka yang punya pengharapan dan punya iman yang kuatlah yang mampu berkata di tengah kesulitan ini, terpujilah nama Tuhan. Mari dengan iman, ratap kita tidak boleh marah kepada Tuhan, tidak boleh kecewa. Kita harus berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu dengan iman yang kuat, yang lahir dari pengharapan itu, kita harus berkata, ini iman, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bagaimana kita harus memuji nama Tuhan di tengah keberadaan ini? Ketika kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu adalah rencana yang indah untuk orang-orang percaya. Keindahannya bukan diukur dari pencapaian dunia, tapi indahnya itu diukur dari hubungan yang baik dengan Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu,
tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari berdoa syafaat. Tuhan, kami sungguh berduka, tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa orang yang kami kasihi ini telah mengakhiri pertandingan dan menjadi pemenang dengan iman. Kami juga dituntun untuk melihat bahwa rencana-Mu indah. Kami mohon kiranya Engkau menjelaskan kepada kami melalui penghiburan ini bahwa rencana Tuhan yang indah itu adalah rencana kekekalan untuk kekasih kami. Dia memang telah pergi, tapi kepergiannya adalah kepergian dalam cinta yang diagendakan oleh Tuhan. Kekasih kami, Bapak Alvin tentunya sungguh-sungguh kehilangan. Demikian juga anak kekasih Alvin. Tapi kami percaya, karena ini rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, maka kami yakin di dalam Tuhan mereka menggantungkan seluruh pengharapan. Kuatkan mereka berdua, mampukan dengan iman untuk menghadapi pergumulan ini dalam sebuah keyakinan bahwa kalau peristiwa ini terjadi, maka menurut pandangan Tuhan inilah yang terbaik. Sanggupkan kami, baik sebagai keluarga juga sebagai jemaat, untuk menerima kenyataan ini. Ada beberapa agenda yang hendak kami lakukan, baik sebagai keluarga maupun sebagai jemaat. Kepadamu kami serahkan. Kami mau Tuhan mendahului kami dalam perkara ini. Terima kasih bahwa di tengah kedukaan ini mereka tidak berdua, tetapi begitu banyak keluarga, orang tua, saudara dan sahabat, jemaat, dan banyak orang di sekitarnya yang mendampingi mereka menghadapi kenyataan ini. Terima kasih untuk seluruh jerih lelah banyak orang, mereka yang Tuhan sudah pakai, baik ketika kekasih kami ini dirawat di rumah sakit, juga ketika mengalami beberapa rujukan. Banyak orang yang telah menjadi alat Tuhan untuk menolongnya. Diberkatilah mereka semua. Dan untuk rencana selanjutnya, baik itu ketika dalam proses di tempat ini, juga kalau direncanakan untuk dibawa kembali ke kampung untuk dimakamkan, kami mau bahwa Tuhan hadir dan seluruh proses itu dimudahkan dengan cara Tuhan sendiri.
Terima kasih untuk berkumpulnya banyak orang. Diberkatilah mereka karena sungguh kehadiran mereka menjadi bagian yang menghibur keluarga ini. Kalau ada keluarga yang belum menerima informasi ini, kuatkan mereka ketika mereka menerima informasi ini. Dan kalau ada yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau kiranya mengawal mereka supaya mereka tiba dengan selamat. Ada beberapa kegiatan yang masih kami harus lanjutkan malam ini sebagai bagian dari tanggung jawab. Engkau sertai, Engkau hadir dalamnya supaya semua berjalan dengan baik. Ini pengharapan kami Tuhan. Tolong kuasai Bapak Alvin dan Alvin, juga seluruh keluarga yang tengah berduka. Engkau menghibur mereka dengan cara Tuhan yang ajaib, sehingga mereka dengan pengharapan penuh melihat bahwa rencana Tuhan ini adalah rancangan yang terbaik. Kami akhiri seluruh harapan kami bersama-sama dalam persekutuan ini dalam doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan lemparkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan kasih kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mengiringi persembahan kita melakukan di tengah ombak dan arus pencobaan.
persembahan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Lewat ibadah penghiburan yang kami bangun pada malam hari ini Tuhan, kami telah menyerahkan dan memberikan persembahan kasih kami. Berkati persembahan yang telah kami berikan agar dapat dikelola dengan baik dan jujur. Dan berkatilah hidup kami yang telah memberikan persembahan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari dengan pengharapan kita nyanyikan lagu ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah kejatuhan ini, Tuhan hadir dan menopang tangan kita. Untuk itu bangkitlah dalam pengharapan, kembalilah ke dalam hidupmu, dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan terus menghibur dan menguatkan kita sekalian. Dan untuk menjadi jaminanmu di tengah kedukaan ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan lalu dengan iman, pengharapan dan kasih. Terimalah jaminan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini, juga menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Majelis gereja dan seluruh jemaat Pusiana Salukalando berduka atas meninggalnya kasih kita, Mama Alvin. Tuhan menghibur dan menguatkan kita semua. Selamat malam. Salam.